Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu di rumah dimanapun Anda berada. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, amin. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk lebih lagi diperlengkapi dalam seri pengajaran kisah Ayub. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber pengharapanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari bersama-sama angkat suara kita bagi Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yang kami percaya ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab, kitab Ayub. Dan kita belajar proses pemulihan Ayub, bagaimana ia dipulihkan dari malapetaka yang sangat dahsyat. Nah, saya akan kembali membaca Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut perkataannya lalu ia dipulihkan. Nah, ini perkataan-perkataan bukan sebelum Ayub mengalami masalah. Jadi bukan karena hal ini maka itu terjadi. Tapi setelah ini terjadi, Ayub mengucapkannya. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan dalam hadirat Tuhan itulah Ayub merendahkan diri dan disadarkan bahwa dia sudah mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Ayub mencabut perkataannya. Di bawah ayat mengenai Ayub mencabut perkataannya, maka judul perikopnya Ayub dipulihkan. Maka saya mengajak Anda untuk menjelajahi apa yang pernah diucapkan oleh Ayub yang ada dokumennya. Dan tentunya dokumen itu bernama Firman Tuhan. Yang kali ini saya ingin membaca Ayub pasal 9 ayat 21. Karena ini judul perikopnya Ayub yang berbicara, bukan teman-temannya. Ayub 9 ayat 21. Aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Setelah mengalami sakit penyakit, usahanya bangkrut karena semua harta benda dijarah, rumahnya roboh, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Maka Ayub berkata, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Ini artinya mewakili kata-kata yang apatis. Kata-kata yang sudah tidak optimis lagi, kalimat negatif, nggak positif lagi. Nah, saya langsung menggunakan ini sebagai refleksi atau aplikasi. Apakah Anda pernah dulu, mungkin tidak sekarang ya, kalau sekarang gampang mengingatnya, usaha bisnis lalu bangkrut atau karena keadaan, misalnya kerusuhan, lalu Anda mengucapkan kata-kata yang apatis. Apa gunanya saya usaha? Apa gunanya saya bisnis? Kalau saya mengalami hal ini, mengalami penjarahan, mengalami kerugian, kemalingan, dirampok. Atau Anda mengalami kegagalan usaha, lalu Anda berkata, apa gunanya saya pelayanan? Kalau begitu saya tidak akan pelayanan lagi. Saya tidak hiraukan hidup saya. Itu artinya mengucapkan kata-kata apatis. Atau kasus yang lain, mungkin Anda masih seorang anak muda ya, putus cinta, patah hati. Lalu Anda berkata begini, saya tidak akan nikah dah, percuma. Semua laki-laki gombal kalau Anda perempuan ya. Semua wanita matre kalau Anda laki-laki. Lalu Anda berkata, saya lebih baik tidak usah menikah, saya nggak mau pacaran lagi. Itu artinya mengucapkan kata-kata yang apatis. Atau Anda pernah mengucapkan kata-kata apatis kepada diri sendiri ya, bahkan bukan kata-kata lagi dalam bentuknya, misalnya malas mandi, malas keramas ya. Itu bukan kata-kata apatis lagi, itu sikap apatis tidak merawat diri sendiri. Atau Anda pernah apatis kepada Tuhan ya, dan biasanya apatis ini kan karena kecewa, seperti Ayub kan kecewa. Bahkan Ayub kepahitan dalam serial sebelumnya. Karena dia kecewa, akhirnya dia apatis. Pernah Anda kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan majelis? Kalau Anda pendeta, kecewa dengan pengerja, lalu akhirnya Anda apatis, asal-asalan, melayaninya asal-asalan. Ya, tidak mau sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Kenapa? Karena kecewa, lalu menjadi apatis. Saya mau katakan hati-hati. Kenapa hati-hati? Saya membawa saudara, boleh buka Alkitabnya, tapi saya akan ceritakan saja kembali ke pasal 1, pasal 2 kitab Ayub. Kenapa Ayub mengalami semua ini? Diawali dengan cerita ada iblis yang menghadap Tuhan. Dari mana kamu iblis? Kata Tuhan. Dari perjalanan menjelajah mengelilingi bumi. Iblis jalan-jalan juga. Mungkin dia ke Brastagi, ke Danau Toba, mampir Medan, ya, ke Jakarta. Nggak tahu deh kemana dia keluyuran. Memang Alkitab berkata, musuh kita melawan roh jahat di udara. Jadi selama ada udara, ada setan. Ini di sekitar saya juga ada dia. Dengerin saya bicara. Ya,
Iblis itu ada di udara ya. Jadi kadang-kadang saya mikir secara logika jadi agak aneh gitu ya. Gereja A tengking setan ya, setannya ditengking pindah ke gereja B. Gereja B ditengking ya. Yang Medan usir-usir ke Jakarta, yang Jakarta usir-usir pindah ke Surabaya. Yang Surabaya usir-usir gitu. Saya bayangin bumi ini bulat, lalu di mana-mana orang usir setan. Kemana dia pergi ya? Muter-muter di situ juga. Iya, sebenarnya begini kawan ya. Setan itu akan ada sampai nanti dia dihukum oleh Tuhan. Sebelumnya ya, emang dia dibiarkan untuk supaya bisa juga mencobai manusia. Tuhan tidak mencobai, ya manusia yang mencobai dia sendiri, tapi Tuhan bisa menguji. Nah, ketika iblis menghadap Tuhan pada zaman kisah Ayub, dari mana kamu? Ya mengamat-amati Ayub, lalu dia minta izin karena tanpa izin Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi atas orang-orang yang percaya. Tapi masalahnya begini, saya ingin menantang Anda untuk berpikir. Kalau setan iblis ini menghadap Tuhan, membawa proposal untuk maaf ini, menjamah saudara, Tuhan akan menghardik iblis seperti Tuhan menghardik iblis, enyahlah engkau dari hadapanku. Ya, waktu dia dicobai, dia menghardik. Tuhan menghardik iblis atau Tuhan mengizinkan? Saya ingin ajak Anda merenung. Kalau iblis menghadap Tuhan, minta izin jamah saudara, Tuhan hardik iblis atau Tuhan izinkan? Nah, saya berandai-andai. Ketika iblis menghadap Tuhan, misalnya dia membuat proposal, Tuhan, izinkan saya membuat si ini sakit. Terlampir dalam proposal saya, perkataannya dia pernah mengatakan, buat apa saya bersih-bersih? Buat apa saya jaga kesehatan? Dia mengajukan proposal. Anda sedang punya pacar, lalu iblis bikin proposal. Tuhan, izinkan saya memutus hubungannya. Lihat proposal saya Tuhan, terlampir dia pernah berkata, saya tidak mau pacaran lagi, saya tidak akan menikah. Nah Tuhan, ini proposal saya lampirannya jelas. Dia pernah mengucapkan hal itu. Kalau Tuhan melihat proposal si iblis ini lengkap dengan lampirannya, dan itu adalah perkataan saudara. Anda pernah mengucapkan kata-kata apatis. Saya tidak mau menikah, saya nggak mau pacaran. Nah, Tuhan lihat seperti itu, mungkin dia berkata, laksanakan dengan segera, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan cara yang saksama. Lalu tiba-tiba Anda putus, diizinkan putus. Karena itu saya mengajarkan pelajaran ini untuk kita. Ayub mencabut perkataannya dan dia dipulihkan. Kenapa kita tidak mencabut perkataan, kata-kata apatis, kata-kata yang nggak ada gunanya? Kenapa kita harus mencabut perkataan? Saya mau membacakan dulu beberapa ayat firman Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah atau apatis? Jadi Amsal 18:14 menasihati kita supaya kita tidak apatis. Karena kalau kita patah semangat, kita tidak punya kekuatan. Amsal 14 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau Anda apatis, mengucapkan kata-kata apatis, maka kekuatan Anda akan lemah, karena itu akan mengeringkan tulang. Tapi sebaliknya, kalau kita mencabut perkataan yang apatis, setan pun tidak punya data, nggak punya lampiran, tidak punya alasan untuk mendakwa kita. Kita dijumpai, hati kita bersih, hati kita murni di hadapan Tuhan. Saya berharap Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan. Tapi kalau diizinkan Tuhan, saya selalu berandai-andai, maka pelajaran bagaimana Ayub dipulihkan bisa menjadi inspirasi sikap yang harus kita ambil kalau kita diizinkan mengalami ujian. Bagi orang dunia itu pencobaan atau orang mencobai diri sendiri. Iblis itu pengen mencobai, tapi Tuhan tidak mencobai siapapun. Tapi bisa saja Tuhan mengizinkan peristiwa itu untuk ujian iman. Dan biar kita lulus seperti Ayub lulus ujian. Tapi sebelumnya kita belajar prosesnya. Karena hasil bagi saya itu nomor 2. Proses jauh lebih penting. Karena proses akan membawa karakter yang lebih baik. Proses akan membuat emas lebih murni. Pribadi kita lebih indah di hadapan Tuhan. Nah,
Kalau Ayub mengucapkan kata-kata apatis, atau mungkin kita langsung bawa pada diri kita ya, apatis, maka lawan apatis adalah harapan. Karena itu saya ingin membawa kepada sebuah pelajaran mengenai harapan. Dan ini kita ambil dari Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Anda boleh baca Alkitab saudara ya di Alkitab digital dengan cepat sekali ya kan, buka gadget dik sampai. Saya ingin bacakan aja buat saudara ya, saya ucapkan Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu ayat yang ke-6. 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Ayat 8, Mazmur 130. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahan. Jadi ketika mengalami masalah, maka kita bawa harapan kita kepada Tuhan. Seperti pengawal mengharapkan pagi. Kalau malam hari, ya Anda pernah lembur, saya pernah kerja 3 shift, ya kan? Itu yang namanya waktu kayaknya pelan banget. Kita mengharapkan pagi. Dan pasti pagi itu datang. Pengawal mengharapkan pagi. Pagi itu sesuatu yang pasti. Maka pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Pagi pasti datang. Bahkan kalau mau nggak terasa lama, maka jangan ditunggu-tunggu jam berapa nih, jam berapa nih. Rasanya lama banget. Ya kerja aja, kontrol ini, kontrol itu. Karena saya dulu pernah jadi supervisor yang kerja 3 shift, bekerja pada shift malam. Maka ketika sambil bekerja, tahu-tahu sudah pagi. Nah, kita mengharapkan Tuhan tentu dengan melayani Tuhan, membaca firman, mencari pengajaran, menemukan nilai-nilai kehidupan. Atau mungkin saya tambah kesaksian. Tahun 98 saya terpuruk. Saya punya usaha adalah ekspor. Maka ketika kerusuhan ekonomi, buyer takut ke Indonesia, dia mengalihkan bisnisnya ke negara yang lain, yaitu Vietnam dan Cina. Waktu itu Cina belum sehebat sekarang, tahun 98. Kita punya ekspor luar biasa, dan saya bisnis ekspor. Waduh, saya diberkati luar biasa. Tiba-tiba di luar dugaan terjadi kerusuhan ekonomi. Bam! Usaha saya habis. Bukan cuma usaha. Tahun 98 itulah saya juga di-grounded. Tiba-tiba semua jadwal pelayanan saya dibatalkan. Dan mungkin ada edaran, saya nggak tahu ya, nggak boleh manggil saya karena atau buktinya cabang-cabang lalu membatalkan semua pelayanan saya ya, kecuali satu. Rayon Medan. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang menjadi sahabat saya dalam penderitaan. Oke, kembali ke cerita itu. Jadi usaha saya habis. Lalu anak saya 3 semuanya sedang belajar sekolah. Saya sempat berpikir, Tuhan, dari mana saya hidup? Dari mana income saya? Ekspor hancur, pelayanan hancur, bayar-bayar pergi. Saya punya pilihan untuk sikap yang apatis. Saya mau hidup dari mana? Tapi saya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Dia selalu memelihara anak-anaknya. Buktinya saya hidup sampai hari ini. Ada saatnya saya dipulihkan. Tahun 2002, Tuhan pulihkan pelayanan saya. Tahun 2010-an, 2008, Tuhan pulihkan bisnis saya. Tidak cepat, tapi melangkah pasti. Tuhan memulihkan setiap hal dalam hidup saya. Tahun 98 juga saya bersaksi dalam episode sebelumnya, saya sakit pinggang. Dan itu yang paling cepat. Dalam 1 tahun itu juga saya mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan bukan cuma pinggang. Kalau saudara sekarang melihat mata saya, tidak ada kacamatanya. Anda pergi ke rumah saya, buka album keluarga, maka seluruh foto saya sambil 82 sampai tahun 86, 87, selama saya kuliah, dan sampai awal-awal 90-an, saya pakai kacamata karena minus dan silindris 2,5 kira-kira. Tapi tahun 98 saya mengalami, bagi saya itu mujizat, di mana mata saya normal sampai hari ini. Pinggang saya sembuh sampai hari ini. Dan Tuhan memulihkan. Tapi saya mau bawa dulu pada prosesnya. Di mana saya pun belajar dari Ayub untuk membuang kata-kata apatis. Ayub mencabut perkataannya. Kata-kata apatis.
Jadi sering kita apatis, mana bisa saya sembuh, mana bisa saya ekonomi dipulihkan, mana bisa pernikahan saya dipulihkan, istri saya sudah mengharapkan kematian saya. Itu dia si Ayub, istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Saya sudah tidak ada harapan, tunggu dulu, selalu ada harapan. Tidak ada harapan, Tuhanlah pengharapan kita. Daud mengajarkan lewat Mazmur 130 tadi. Mengharapkan Tuhan itu seperti pengawal mengharapkan pagi. Coba sekali-sekali Anda doa malam atau jangan tidur malam itu. Tunggu matahari terbit. Duduk di teras, lihat ke timur. Itu rasanya akan lama sekali. Detik demi detik. Kita menunggu. Tapi menunggu matahari terbit, itu suatu hal yang pasti terbit. Kecuali hari ini kiamat. Selama tidak kiamat, matahari terbit itu pasti. Sepasti itulah pengharapan di dalam Tuhan. Karena dia hidup. Memang Ayub juga mengalami kejenuhan. Pasal 35, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21. Itu tidak sembuh-sembuh saudara Ayub. Bukan cuma nggak sembuh, ekonominya tidak boleh. Teman datang nggak ada yang nolong. Teman datang ngomong lagi, oh kamu banyak dosa. Teman datang lagi, makanya doa. Teman datang lagi, Elifas, Bildad, ya kamu banyak dosa sih, makanya ngalami hal ini. Oh, teman datang menghakimi semuanya. Sampai Ayub kehilangan harapan. Dia apatis. Aku tidak pedulikan hidupku. Aku tidak hiraukan hidupku. Tunggu. Saya mau membawa saudara pada pengharapan yang pasti. Yaitu Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Buang kata-kata saudara. Saya berandai-andai. Saya mengajak saudara berfantasi. Kalau iblis menghadap Tuhan. Dan misalnya dia berkata, Tuhan, izinkan aku jamah tuh Jarot. Banyak ngomong dia. Terlampir. Apa lampirannya? Tidak ada. Kata-kata yang saya ucapkan sudah saya hapus dengan cara mencabut perkataan. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu anak domba. Jadi Tuhan akan menghapus dosa, menyucikan. Atau Daud berkata, Daud juga banyak dosa. Dia berkata, Tuhan bersihkan dosaku, ampunilah pelanggaranku. Dan Daud akhirnya bernyanyi, bermazmur, Tuhan, Engkau membuang pelanggaranku seperti jauhnya timur dengan barat. Seperti jauhnya timur dan barat yang tidak ketemu. Kalau kita bicara arah ya, timur dan barat. Kalau kita bicara bumi, bunder, ya ketemu. Tapi ini konteksnya adalah arah. Maka saya yakin seperti itulah Tuhan akan membersihkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Kalau kita pernah berkata-kata yang salah, buang itu kata-kata apatis. Dan sebaliknya datang kepada Tuhan, datang dengan kata-kata pengharapan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak membaca saudara Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 14. Saya ingin bacakan ya, ucapkan buat saudara ya. Yeremia pasal 7 ayat 17 ayat 7, Yeremia 17 ayat 7 dan 14. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia meratap kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, sembuhkanlah, maka aku akan sembuh. Saya pernah sakit, yang seperti saya ceritakan sakit pinggang, dan saya takut untuk operasi. Saya takut darah. Saya takut ketika dioperasi, ketika diambil darah aja pingsan. Gimana kalau dioperasi saya malah mati karena operasinya. Maka saya biarkan sakit pinggang saya. Dan saya mencari kesembuhan alternatif. Dan kesembuhan alternatif itu adalah berharap sama Tuhan. Seperti orang berharap kepada munculnya fajar. Seperti penjaga yang mengharapkan fajar. Saya bergumul, Tuhan, kenapa ini terjadi? Dan ketika Tuhan menuntun saya, maka lewat tuntunan itu, bahwa saya mengalami sakit. Untuk saya tidak menghakimi saudara. Saya sedang bersaksi bahwa saya pernah sakit karena kecewa, kepahitan. Karena kata-kata apatis yang pernah saya ucapkan. Maka saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan, saya minta ampun. Saya buang kata-kata apatis. Tapi sembuhkan saya Tuhan.
Dan waktu itu Tuhan menyembuhkan saya. Ayub mencabut perkataannya. Dan Ayub disembuhkan. Saya hanya membawa kisah ini di hadapan saudara. Kalau saudara mendapat sesuatu, atau melalui acara ini, melalui pendalaman Alkitab ini, Roh Kudus berbicara sesuatu. Anda pernah mengucapkan kata-kata apatis, maka buang, cabut. Jangan sampai itu digunakan oleh setan untuk mendakwa atau membuat proposal. Supaya dengan demikian saudara dijagai. Karena firman Tuhan berkata hidup mati dikuasai lidah. Apa yang pernah Anda ucapkan bisa mempengaruhi hidup saudara. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, demi masa depanmu, demi hidupmu, demi kesehatanmu, ayo kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami berkata-kata di hadapanmu. Kami merendahkan diri di hadapanmu. Engkau mulia, engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau hidup. Engkau masih mengadakan mujizat pribadi demi pribadi. Tapi kami percaya, bukan kesembuhan mujizat yang Engkau izinkan, yang Engkau inginkan kami alami. Engkau menginginkan kami dimurnikan seperti Ayub. Engkau ingin kami dimurnikan seperti emas. Engkau ingin karakter kami dijumpai sempurna. Hati kami dijumpai murni. Karena itu melalui semua peristiwa ini yang terjadi, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengaku kami hina di hadapan-Mu. Kami mengaku kami tidak mulia. Apa artinya kemuliaan kami, pengabdian kami di hadapan-Mu? Engkau mulia, Engkau yang dahsyat, Engkau yang hidup, Engkau yang perkasa. Kami datang justru Tuhan. Kami mengaku bahwa kami pernah berkata-kata salah. Murnikan kami seperti emas. Jumpai kami Tuhan, layak di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu dan kami mencabut perkataan kami. Kami mencabut perkataan kami. Bersihkan kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Sembuhkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Maka kami akan pulih. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami punya pengalaman Engkau hidup. Selama kami hidup, kami punya pengalaman Tuhan hidup. Tuhan ajaib, Tuhan perkasa, Tuhan dahsyat. Kami memberanikan diri kami datang kepada Tuhan. Dan membawa harapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, inilah yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat saudara. Saya pun diberkati dengan kisah Ayub. Dan kisah ini pernah menjadi pemulihan di dalam hidup saya. Kisah ini pernah membawa saya pada perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lebih intim. Saya sudah lahir baru, saya sudah melayani. Tapi Tuhan izinkan kepada saya kejadian-kejadian yang tidak saya harapkan. Tapi kisah ini membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan itu yang saya harapkan saudara mengalami melalui pelajaran ini. Tuhan memberkati.